Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan tetap berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat, tanggal 15 Juli tahun 2022 bersama dengan gereja. Kita memperingati peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini kami memperingati Santo Bonaventura. Semoga hati dan budi kami diterangi oleh pengetahuannya yang cemerlang, dan hati kami dikobarkan oleh cinta kasih-Nya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus menyatakan kepada orang-orang Farisi yang mengkritik para murid Tuhan Yesus yang pada saat hari Sabat lalu memetik bulir gandum dan memakannya karena para murid merasakan lapar. Dan Tuhan Yesus membela para murid dengan peristiwa dalam kitab suci, bagaimana para leluhur yakni Daud dan juga imam-imam dalam bait Allah pun melakukan hal yang sama demi suatu hal yang lebih besar, yakni demi keselamatan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hukum yang tertulis dalam dunia ini memang penting, tetapi lebih penting lagi ketika kita menaati hukum Tuhan, dan itu semata-mata untuk keselamatan umat manusia. Marilah kita menaati hukum Tuhan yang menuntun kita kepada keselamatan, sehingga tidak terjebak pada hukum-hukum yang tampak, yang tertulis saja, tetapi memahami pula di balik hukum itu ada hal yang lebih besar, yakni hukum Tuhan yang tujuan utamanya adalah keselamatan manusia. Di dalam hukum kanonik pun tertulis dalam pasal yang paling pentingnya di sana, tertulis dalam bahasa Latin seperti ini: Salus animarum suprema lec, artinya hukum tertinggi adalah keselamatan jiwa-jiwa. Sebagaimana Tuhan Yesus pun, Dia adalah keselamatan jiwa-jiwa itu, maka Tuhan Yesus melebihi hari Sabat. Karena hari Sabat diadakan untuk keselamatan manusia, maka apapun yang ada di sana, kalau ternyata tidak membawa keselamatan, justru kita bisa mempertanyakan, kita bisa tidak menaatinya, lalu membawa, menjernihkan dan memurnikan dengan menaati hukum yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang legalis, yang tidak memahami makna sejati dari hukum demi keselamatan manusia, tetapi menjadi orang-orang seperti Tuhan Yesus yang bijaksana, yang taat setia dan tegas di dalam melaksanakan hukum tertinggi, yakni hukum Allah demi keselamatan umat manusia. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menaati hukum Allah yang tersirat dari segala hukum yang tertulis, dan setia kepada Kristus demi keselamatan jiwa-jiwa, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.